yang mana Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was-sabirin wasyakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini, siang ini, di hari yang mulia ini, kita insya Allah akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi yang paling mulia, Nabi Mustafa, Nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita terus untuk berusaha melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan juga perintah Allah dalam rangka menciptakan generasi masa depan yang kokoh, yang kuat, yang tidak lemah. Karena Allah memerintahkan agar kita takut bahwa generasi ke depan itu adalah generasi yang lemah, bahkan lebih lemah daripada kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini khatib insyaallah akan menyampaikan khutbah dengan judul Pemuda Pancasilais, Pewaris Peradaban, Penjaga Persatuan. Ini kontekstual bahwa beberapa hari lalu kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila, dan bulan Oktober juga merupakan bulan Sumpah Pemuda. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa Indonesia ini berdiri dan kokoh sampai dengan saat ini. Fondasinya adalah iman. Yang kedua adalah kebangsaan, dan yang ketiga adalah peran pemuda yang luar biasa. Pemuda bukan hanya masa depan bangsa, tetapi juga adalah penentu arah sejarah. Pemuda Muslim Indonesia harus menjadi generasi yang beriman, berilmu, berakhlak, dan berpancasila. Kalau kita sudah bukan pemuda lagi, maka tugas kita adalah mencetak pemuda-pemuda yang seperti itu. Karena Indonesia sampai dengan saat ini kokoh dan berdiri, tidak lain adalah karena peran pemuda-pemuda yang hebat, pemuda-pemuda yang kuat, pemuda-pemuda yang bermartabat. Sebaliknya, kalau seandainya pemuda-pemuda tidak seperti para pejuang kita, maka masa depan itu sungguh sangat mengkhawatirkan.
Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka ada 4 poin yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pemuda adalah amanah dan harapan umat. Kenapa pemuda adalah amanah dan harapan umat? Karena pemuda memiliki energi. Pemuda memiliki idealisme dan keberanian untuk mengubah keadaan. Islam sangat menghargai para pemuda dan bahkan banyak sekali tokoh-tokoh sejarah Islam itu adalah mereka-mereka pemuda. Misalnya ada Ashabul Kahfi yang mempertahankan iman di usia muda. Itu sangat terkenal, bahkan diabadikan dalam Al-Quran yang sering kita baca setiap malam Jumat selain membaca surat Yasin. Dan juga ada tokoh Usamah bin Zaid yang menjadi panglima perang padahal beliau masih usia belasan tahun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Innahum fisyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Fisyah, apa itu fisyah? Fisyah adalah jama dari fata. Fata itu artinya adalah pemuda. Al-fata adalah pemuda al-qawi, pemuda yang kuat. Asyab al-qawi fi badanihi wa azimatihi. Maka ini ayat ini bicara tentang pemuda yang memiliki karakter-karakter kuat dalam fisik dan kuat dalam wawasannya, kuat dalam girohnya, kuat dalam perjuangannya. Jadi mereka-mereka ini, pemuda-pemuda ini Allah puji dengan pujian yang luar biasa. Innahum fisyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Maka pemuda-pemuda ini Allah berikan kelebihan. Wa zidnahum huda bi ziyadatil hidayah wan nur wal basirah. Pemuda-pemuda seperti ini, pemuda-pemuda yang kokoh dalam imannya, amanu bi rabbihim, Allah berikan kelebihan kepada mereka, tambahan hidayah, tambahan cahaya, dan tambahan yakni kebijaksanaan di dalam dirinya. Jadi sangat hati-hati dengan pemuda yang keren-keren ini. Jadi pemuda-pemuda yang keren ini bisa mengalahkan kita-kita yang sudah tidak muda lagi. Tapi kalau sebaliknya pemuda yang kurang keren, laisa fityah. Fityah ini adalah pemuda yang kokoh imannya, kokoh fisiknya, bukan pemuda yang lemah. Nah, ini adalah pemuda-pemuda yang bisa meneruskan perjuangan agama, perjuangan bangsa kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka kita bisa melihat seperti apa pemuda saat ini, maka ke depan itulah bangsa kita. Kalau pemuda-pemudanya rajin ke masjid, ke depan insya Allah bangsa kita adalah bangsa yang sangat kokoh. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang kedua, pemuda Pancasilais menjaga identitas bangsa dan agama. Pemuda Pancasilais itu maksudnya adalah pemuda yang cinta tanah air, menghormati perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Jadi tidak bisa dibilang Pancasilais kalau dia tidak kokoh imannya. Tidak bisa dikatakan Pancasilais kalau dia
tidak pandai menghormati perbedaan. Tidak bisa dikatakan Pancasilais kalau dia tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ketuhanan, cinta tanah air, dan persatuan. Kenapa? Karena sesungguhnya Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila, dan karena sesungguhnya perumus Pancasila itu adalah ulama yang sangat luar biasa keilmuannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba qauman husyira ma'ahum." Barang siapa mencintai suatu kaum, maka dia akan dibangkitkan dengan mereka. Maka ini penting ya, bahwa pemuda ini adalah mereka-mereka yang akan terus menjaga identitas bangsa, identitas agama. Seperti apa Islam di masa yang akan datang tergantung dari pemuda-pemuda muslim saat ini. Seperti apa bangsa Indonesia ke depan tergantung kepada bagaimana kecintaan para pemuda kepada tanah airnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mungkin generasi kita ini generasi yang bagus. Generasi kita ini mungkin generasi yang mendapatkan pendidikan dari orang tua kita bagus. Tetapi kalau seandainya kita tidak mampu membuat generasi ke depan lebih bagus, maka ini merupakan renungan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan generasi-generasi seperti orang tua kita menciptakan kita sebagai generasi yang bagus. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah pemuda penjaga persatuan dan peradaban. Jadi sekali lagi, pemuda di mana pemuda, bukan orang tua seperti kita-kita, pemuda dan pemuda. Kenapa penting persatuan dan peradaban? Karena kemajuan itu ditentukan oleh persatuan. Jadi jangan sampai pemuda-pemuda ini bisa diadu domba atau bisa dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang punya uang, punya kekuasaan. Pemuda-pemuda yang hebat itu adalah pemuda yang berpegang kepada kebenaran, kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada ulama, kepada undang-undang. Kalau mereka betul-betul memegang itu, mereka adalah pemuda penjaga persatuan dan peradaban. Yang didukung oleh pemuda bukan satu orang, bukan satu kelompok, tapi kebenaran. Siapapun mereka, kalau benar dukung. Siapapun mereka, kalau salah jangan didukung. Itulah pemuda penjaga persatuan dan peradaban. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Dan umat Islam hanya bisa dikalahkan dengan cerai-berai. Seandainya umat Islam bersatu, tidak ada yang sulit bagi umat Islam. Maka kita harus ingat bahwa persatuan itu dasarnya adalah tali Allah, agama Allah. Dasarnya adalah ajaran-ajaran agama, dan ajaran agama itu tidak pernah bertentangan dengan Pancasila, tidak pernah bertentangan dengan hukum. Pasti. Undang-undang itu kalau kita baca semuanya bagus. Yang masalah adalah ketika pelaksanaannya tidak bagus. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sekali lagi pemuda. Dan yang keempat, yang terakhir adalah pemuda pewaris peradaban Islam dan Indonesia. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mampu mewariskan peradabannya kepada generasi berikutnya. Islam pernah memimpin dunia dengan ilmu,
dengan ilmu, dengan iman, dengan akhlak, maka mudah-mudahan ke depan generasi kita juga sama, memimpin dengan ilmu, memimpin dengan iman, memimpin dengan akhlak. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Talim khamsan qabla khamsin." Di antaranya adalah wasyababaka qabla haramika. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya adalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Syababatul an rijalul ghad. Pemuda sekarang maka akan menjadi pemimpin di masa depan. Kalau pemudanya baik, maka insya Allah pemimpin di masa depan akan baik pula. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya syababal ummah siru lil majdi wal huda bil ilmi wal imani tubnal umamu wal bilad. Wahai pemuda umat, majulah menuju kemuliaan dan petunjuk dengan ilmu, dengan iman, bangsa dan umat akan kita bangun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba 'ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wajtina bi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada man ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada man 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu 'an jami'is sahabatil barakati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa zidhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum mu'tadil bilatil islam bi hidayatika wa rahmatika al wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas sami'ul 'alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wastaghfiruhu innahu huwal